Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fatoni, NIM 67 dari Blok 2. Di sini saya akan mempraktikkan acara ketujuh, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan mengenai registrasi, digitasi, dan labeling. Di sini kita menggunakan aplikasi QGIS maksud saya. Jadi tidak menggunakan ArcMap lagi. Pertama-tama kita bisa klik menu toolbar plugins, lalu klik manage and all and install plugins. Nah, jika sudah, kita harus centang semua dari aplikasi atau fitur-fitur yang ada yang telah terinstall pada QGIS ini. Lalu kita close jika sudah. Lalu kita klik raster, klik georeferensial. Nah, kalau sudah, kita pertama-tama bisa mengset dari koordinat sistem kita. Di sini saya menggunakan WGS 84 UTM 48S karena daerah administrasi terdapat pada zona tersebut. Selanjutnya di sini saya bisa meng-save output raster. Di sini saya nge-save di acara ketujuh, file laporan saya langsung di-save. Kalau sudah di OK aja, selanjutnya bisa ditambahkan peta acara pertama dari peta administrasi yang digunakan di acara pertama dulu. Langsung kita klik aja, kita open. Nah, langkah yang kita bisa lakukan selanjutnya, kita bisa registrasi. Untuk registrasi kita bisa klik add point di sini, lalu diklik aja. Nah, kalau udah kita bisa memasukkan koordinat ITM-nya x-aksis dan y-aksisnya. Jika sudah, bisa di OK aja, ntar kelihatan tanda titik merah seperti ini pada koordinat sistem, berarti sudah berhasil untuk registrasinya. Dan jangan lupa itu dilakukan di pojok kanan bawah dan pojok kiri atas untuk registrasi. Kalau udah di OK, kalau udah kayak gini, udah dua registrasi pada dua titik, kita bisa start georeferencing. Kalau sudah berhasil, di sini kita bisa close, di save aja. Nah, akan memunculkan tampilan seperti ini. Langkah yang kita bisa lanjutkan yaitu kita bisa mendigitasi dari suatu kawasan, kecamatan maupun desa. Caranya itu klik menu toolbar layer, lalu create layer dan new shape file layer. Di sini saya memberi nama batas admin karena nanti saya akan mendigitasi batas admin. Jangan lupa geometri tab-nya itu poligon, dan lupa juga di sini koordinat sistemnya disesuaikan. Untuk namanya di sini saya memberikan nama kecamatan dan saya add to file list. Kalau sudah di OK saja, bakal keluar pada layar seperti ini. Kalau sudah, diklik kanan lalu di toggle editing. Kalau sudah, kita bisa klik fitur add polygon pada layer. Nah, kita bisa melakukan digitasi pada daerah yang kita inginkan di lembar pengerjaan yang terdapat peta administrasi. Nah, selanjutnya jika sudah melakukan digitasi pada suatu daerah, kita bisa klik kanan lalu pada batas admin kita masukkan ID 1 dan kecamatannya biarkan saja kalau sudah di OK. Untuk mengganti warnanya, klik kanan pada batas admin lalu klik properties. Selanjutnya pada sampel fill kita ganti file style menjadi no brush. Selanjutnya kita bisa beri stroke width, itu menandakan ketebalan di sini. Ya, secukupnya saja. Jika sudah, langsung di apply lalu di OK. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan membagi suatu daerah atau kawasan desa maupun kecamatan dengan klik edit, lalu bisa split feature. Maaf, saya salah klik. Nah, di sini kita bisa melakukan pembatasan seperti halnya kita melakukan cut polygon pada acara pertama pada saat menggunakan digitasi dengan ArcMap seperti ini. Setelah selesai melakukan digitasi, kurang lebihnya seperti ini pada tampilan yang kita dapatkan setelah melakukan digitasi di suatu daerah.
Selanjutnya kita bisa menambahkan warna maupun nama. Caranya kita bisa klik open attribute table. Di sini kita bisa memberikan nama terlebih dahulu sesuai daerah yang kita gunakan. Untuk mengetahui daerah sesuai digitasi per bagiannya kita bisa klik angkanya di sini. Nah, berarti untuk nomor 1 ada di sini, selanjutnya nomor 2 ada di sini, dan di daerah ketiga ada di sini. Untuk menghilangkan warna kuning-kuningnya, caranya kita klik di sini. Selanjutnya kita bisa memberikan kecamatan namanya di sini. Saya memberikan pada daerah pertama Kecamatan Cimaung. Selanjutnya pada daerah kedua itu ada Kecamatan Kertasari. Nah, jika sudah kita bisa silang. Untuk penamaan labeling kita bisa klik kanan pada batas admin. Selanjutnya pada di label kita bisa klik di sini di single label. Nah, untuk label widthnya kita di sini bisa menyesuaikan, bisa nama kecamatan. Lalu kita bisa menyesuaikan untuk fontnya itu di sini saya menggunakan Times Roman saja seperti biasa. Terus ukurannya itu 12-10 bisa menyesuaikan, yang penting proporsional. Nah, selanjutnya pada buffer kita bisa checklist aja, kalau udah di apply di OK. Selanjutnya kita juga membutuhkan dari pewarnaan atau simbologi, klik kanan pada batas admin tadi. Selanjutnya di sini bisa kita change simbol di kategoris. Di kategoris pada kolom kita bisa menggunakan kecamatan. Lalu di classify, kalau sudah kita bisa mengganti warnanya sesuai keinginan kita saja. Di sini di sampel file, di file stylenya kita bisa solid, lalu warnanya disesuaikan sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini kalau sudah bisa di apply, terus bisa di OK aja ya. Ya, selanjutnya kita bisa membuat simbol-simbol selanjutnya. Caranya masih sama, create layer, new save layer. Di sini saya akan membuat jalan. Jadi di sini kalau jalan itu polyline bisa disesuaikan. Di sini bisa membuat nama keterangan saja, bisa add file tulis. Kalau udah di OK aja. Nah, kalau udah bisa di properties, di toggle editing maksudku. Nah, di sini jangan lupa kita centang dulu biar gampang buat dalam pembuatan jalannya. Di sini aku mau buat kurang lebih 3 macam jalan ya pada setiap lokasi. Di sini aku bakal buat jalan arteri lokal dan jalan setapak. Nah, kalau udah di sini kita bisa selesaikan, lalu ID-nya aku isi 2, selanjutnya keterangannya aku isi jalan arteri. Kalau udah di OK dan juga pada simbologi jalan lainnya. Selanjutnya kalau udah kita bisa klik kanan pada jalan setapak, kita bisa klik properties. Nah, kita di sini bisa cek dulu ya pada simbologi. Di sini kita klik kategoris, jangan lupa kolomnya diambil yang keterangan aja, terus di classify. Nah, kurang lebihnya gini buat keterangannya. Terus habis itu kita bisa ganti dari simbol-simbolnya. Caranya klik 2 kali di simbol line. Nah, ini untuk jalan arteri kita bisa menyesuaikan dengan warna merah yang biasa digunakan. Selanjutnya untuk ketebalannya bisa di setting aja. Pokoknya kalau arteri itu yang paling tebal. Kalau udah di OK aja, dan begitupun dengan jalan-jalan yang lainnya lokal dan setapak. Nah, jika udah kayak gini bisa kita apply, lalu kita OK aja, dan hasilnya kurang lebih gini buat masing-masing jalan yang kita buat ya. Untuk tampilannya kurang lebih kalau dilihat juga seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita bisa lakukan stepnya itu kita membuat sungai.
Untuk caranya kurang lebih sama, kita klik layer, create layer, lalu new shape layer. Di sini aku akan membuat sungai. Kalau sungai juga masih polyline, lalu kita beri nama keterangan aja di sini. Lalu kita di add tulis, kalau udah di oke aja, bakal kelihatan di sini. Habis itu sungai. Nah, untuk langkah yang kita bisa lakukan selanjutnya, kita bisa kayak biasa klik kanan lalu tutup editing, kita klik polyline dan kita bisa buat sungai di sini. Mungkin kalau biar lebih gampang di unchecklist dulu. Nah, kalau udah kita di sini bisa kita klik kanan lalu di properties, kita bisa menyesuaikan di simbologi, kita klik kategoris di sini. Lanjutnya kita klik keterangan. Kalau udah di classify, di sini ada banyak keterangan-keterangan. Aku di sini buat alur sungai, sungai dan sungai musiman. Lalu kita bisa sesuaikan dengan ketentuan yang udah. Mungkin kayak gini, kalau udah bisa kita apply, bisa kita oke. Hasilnya kita bisa lihat di kita centang mungkin ya. Kurang lebihnya dari bentuknya seperti ini. Kalau udah langkah yang kita bisa lanjutkan selanjutnya, kita bisa memasukkan kontur yang kita telah buat pada cara sebelumnya yang dari Global Mapper. Cara memasukkan konturnya yaitu kita bisa klik layer, selanjutnya add layer, lalu add vector layer, lalu kita cari data di mana kita meng-save kontur pada cara kedua kemarin yang dari Global Mapper, langsung di open. Kalau udah kita add aja. Kalau udah seperti ini masuk, selanjutnya kita bisa klip konturnya di sini. Caranya kita klik vektor, lalu klik koordinat. Maksud saya kita klik vektor, lalu kita klik geoprocessing tool, lalu kita klip konturnya, masukkan di sini batas admin. Kalau udah kita run, tunggu. Kalau udah kita close. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di sini. Kurang lebihnya seperti ini untuk tampilan yang sudah kita klip. Kita selanjutnya bisa klik kanan pada klip yang kontur itu. Kita open attribute table. Nah, di sini kita bisa new file maksud saya. Nah, kalau udah kita beri nama di sini Ika. Lengthnya bisa 2 atau 1, bisa menyesuaikan aja buat panjang lengthnya. Selanjutnya kita bisa klik dari select feature di sini. Lalu di sini kita pilih field and value, lalu klik elevation 2 kali. Kalau udah kita buka operator di sini, habis itu klik persen. Nah, spasi jangan lupa, habis itu ikannya kan aku 12,5 dikali 4 jadi 50. Kalau udah di select feature aja. Kalau udah di close, nah akan keluar dari hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Kalau udah kita terus ini kita kasih angka 1 aja di sini, terus kita update selected. Selanjutnya kalau udah kita bisa invert selection di sini. Nah, kalau udah kita bisa kasih 0, terus update selected di sini. Selanjutnya jika sudah bisa kita close. Nah, setelah itu, setelah kita close, kita bisa klik kanan lalu klik properties di sini. Sini kita bisa melakukan simbologi terlebih dahulu. Maksud saya pada labeling di sini kita bisa klik role based labeling. Kalau udah kita klik add pada di sini. Kita bisa klik yang seperti huruf angka 3 kebalik di sini. Caranya kita klik fill and value, lalu klik IKA. Selanjutnya di sini operator, karena tadi IKA-nya itu 0, spasi sama dengan 0. Kalau udah di oke aja. Selanjutnya kita bisa mengubah
label widthnya itu menjadi name karena tadi data ketinggian di name. Kita lalu bisa scroll ke bawah di sini, ganti untuk jenis fontnya jadi Times New Roman kalau aku di sini. Lalu kita klik buffer, bisa di checklist aja buffernya. Nah, kalau udah bisa di OK aja. Mungkin kalau udah selesai bisa di apply. Selanjutnya, setelah dari label, jangan lupa juga kita harusnya simbologi terlebih dahulu ya. Di sini pilih kategoris, lalu kita di sini masukkan IK. Kalau udah di classify aja. Terus ini kalau nggak perlu dihilangin aja, bisa di minus. Terus habis itu yang IK-nya, karena IK-nya tadi 0, kita bisa berikan warna yang warnanya sama, cuman ketebalannya atau stoknya itu, widthnya itu lebih tebal dibandingkan dari si kontur yang biasa. Sedangkan kalau yang bukan indeks nanti bisa menyesuaikan aja lebih tipis daripada si IK-nya atau indeks konturnya. Kalau udah di OK aja, jangan lupa di apply, bisa di OK. Nah, kurang lebihnya kayak gini buat acara ke-7 ini. Kalau udah selesai, kita bisa klik proyek di sini, kita bisa save as di tempat yang kita inginkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.